berdosa, kolbunya hitam. Kolbu di sini bukan kolbu fisik, jantung. Ini kolbu rohania. Kolbu yang spiritual, yang bahasa Indonesianya adalah hati nurani. Yang orang Jawa menyebutnya manah, orang Sunda menyebutnya manah, berasal dari Sanskerta, manas. Inggris menyebutnya mind. Malaysia yang lama dijajah Inggris, mind diterjemahkan jadi minda. Berasal dari bahasa Latin man, pikiran, atau dari bahasa Yunani menos, semangat. Jadi itulah kolbu. Bukan fisik dia unsur non fisik. Badan, ini badan, tubuh biologis basal. Di mana ruh? Ruh di dalam badan. Kolbu secara fisik mana? Imam Ghazali katakan kolbu secara fisik jantung. Lalu kolbu yang rohania itu kolbu intinya ruh, lokasinya di sekitar sini juga. Lokasinya sekitar sini juga. Nah, bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan kolbu dengan istilah heart. Dan heart itu secara fisik adalah organ yang banyak mengandung otot dan berongga yang tugasnya menjaga sirkulasi darah. Ini heart secara fisik, jantung. Tapi ada heart satu lagi, itu bagian terdalam diri manusia yang berisi karakter. Jadi kita bicara tentang kolbu rohani. Di mana letak menariknya? Surat Al-Anfal ayat 24 katakan bahwa Allah berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbu si manusia. Maka tidak cukup manusia itu menghadirkan tubuh ke masjid. Bahkan tubuhnya hadir di Mekah, dada ditempelkan ke dinding Ka'bah, dada nempel ke Ka'bah, tapi belum tentu kolbu nyambung ke Allah. Jadi mendekat ke Allah itu tidak cukup dengan menghadirkan badan di Ka'bah, menghadirkan badan di masjid saja. Harus ada proses kolbu nyambung ke Allah. Kalaulah dekat dengan Allah, badan harus ke Ka'bah dulu, sial banget yang orang-orang miskin yang gak punya ongkos, gak pernah bisa sampai ke Ka'bah sana. Nah, hubungan Allah dengan manusia melalui kolbu, maka harus dipersiapkan kolbu yang selalu aktif. Likulli syai'in siqalah, segala sesuatu ada pembersihnya. Wa siqalatul qalbi zikrullah, pembersih kolbu adalah zikrullah. Kolbu ini harus selalu dalam keadaan activated, teraktifkan sampai terjadi getaran yang memancarkan gelombang-gelombang cinta, mahabbah, kerinduan kepada Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur, Allah cahaya langit dan bumi. Di dalam Bible, God is light, Tuhan adalah cahaya. Ini there is no darkness at all. Bersama Tuhan tidak akan ada kegelapan. Nah, orang yang kolbunya aktif mengarah ke Allah, Allah akan memancarkan nur, memancarkan cahaya. Inilah karakter ilahiyah itu di sini. Jadi karakter sufistik bermula dari kolbu yang selalu aktif dan connected online dengan Allah. Maka Allah terus memberi hidayah, rahmah, karamah, barakah, ma'unah, fadilah, itu terus. Bahwa kolbunya banyak mendapatkan cahaya ilahi, maka kolbu yang satu lagi, yaitu jantung, pun mendapatkan bias cahaya itu, mendapatkan bias cahaya ilahi juga. Dan Profesor Michael Persinger dan B.S. Ramachandra, ahli neuroscience, pun katakan pada frontal lobus, bagian depan otak, ada sel-sel otak yang terkait langsung dengan mind, dengan minda, dengan hati nurani. Apapun keadaan kolbu seseorang, maka sel otak itu akan bereaksi mengikutinya, dan dia akan mengendalikan proses-proses biokimia di dalam sel-sel otak untuk menghasilkan gelombang-gelombang listrik yang dilanjutkan oleh sistem saraf untuk mengendalikan sistem hormon dan kemudian sistem imun. Maka jangan heran banyak manusia dengan zikrullah yang mantap, problem-problem kesehatan fisiknya menjadi teratasi. Itu. Nah, sekadar informasi saja. Ada sebuah perkebunan di Sumatera Utara. Perkebunan uangnya banyak. Di mana ada trainer terkenal dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong. Trainer itu didatangkan. Para manajer senior dan staff ditrainingkan karena ingin melihat staff itu maju. Training macam apapun diikutkan, tetapi ternyata tidak banyak juga membuat perubahan yang mendasar. Maka owner sekaligus
judulnya datang. Apakah ada metode sofistik yang bisa mendobrak semua ini, Bapak Ibu? Mana mereka sudah ikut training ini, training segala macam. Ada, tetapi prosesnya sangat berat dan sangat tidak konvensional. Kita tidak banyak main di dalam kelas. Setuju? Oke, dia tanda tangan kontrak, kita bawa ke daerah Brastagi. Hanya tiga yang banyak kita latihkan. Jam 3 bangun dan mandi, lalu sholat tahajud. Jadi mandi dan sholat satu kesatuan. Yang kedua, selesai sholat subuh, kita lakukan latihan pernapasan ditambah gerakan-gerakan fisik dan zikir. Itu terus tadi dilakukan, ternyata berdampak sangat mengejutkan. Karena salah satu komisarisnya datang ke lokasi itu, turun dari mobil, jalan terbungkuk-bungkuk di papa dalam keadaan stroke. Kita minta bangun pagi hari, mandi, sholat tahajud, kemudian latihan pernapasan ditambah dengan gerakan fisik diiringi dengan zikrullah yang mantap. 2 kali latihan dia sudah bisa berjalan tanpa dipegang, dan 6 kali latihan dia sudah bisa berputar-putar. Jadi sangat tidak konvensional memang metodenya, karena yang dihajar adalah di sininya dulu. Kolbu yang bekuknya ini, kolbu yang beku, kolbu yang tertidur, kolbu yang goflah, dihajar dulu dengan zikir yang dari mulut ditembuskan ke kolbu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dengan metode tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini dihidupkan sampai betul-betul dia mulut diam, tetapi di sini sudah hidup terus. Ada proses zikir yang tidak berhenti terus, seperti lompatan-lompatan api pada busi. Yang Nabi pun katakan, inna ainaini tatamani, di saat aku tidur, 2 mataku tidur, wa qalbi la yanam, tapi qalbuku tidak tidur, karena dia terus zikir. Apakah bisa? Bisa dilatihkan, dibantu dengan sedikit pola pernapasan, maka dia menjadi sangat hidup dan dia connect terus. Dalam keadaan apapun dia terus connect. Bahkan saat nongkrong di WC pun terus kolbunya connect. Mulut dia, mulut rapat, mulut seminar, mulut diskusi, mulut negosiasi bisnis, mulut mengunyah makanan, tapi di sini jalan terus. Ini kondisi seperti ini yang dilakukan terus nyambung. Maaf, bahkan di saat proses hubungan suami istri pun ini tidak putus. Inilah manifestasi dari Allah sentrik. Bahasa lainnya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Allah sentrum, pusat segala-galanya, dan manusia harus terus online di sana. Kadang-kadang tauhid di teori kita tahu tauhid, tapi nggak nyambung ke Allah. Ini metode tasawuf. Nah, kalau kolbunya sudah terus tersambung ke Allah dan Allah terus memancarkan nur, memancarkan cahaya, maka tiap-tiap manusia akan membuat decision. Decision itu kolbunya adalah kolbu yang kaidin. Sebagaimana Nabi katakan, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Bayangkan kalau Quran dan hadis harus menjawab semua masalah hidup secara rinci. Betapa tebal Quran dan kitab-kitab hadis itu. Apakah manusia tidak punya otoritas sama sekali untuk menyelesaikan problem? Hanya Quran dan hadis saja yang menyelesaikan, sebagaimana yang dipahami oleh teman-teman dari kelompok Wahabi Salafi. Pokoknya Quran hadis, sehingga manusia dan intelektualnya dianggap tidak punya otoritas untuk menyelesaikan masalah. Hanya Quran hadis saja. Tidak, Quran hadis manusia punya. Dan Nabi katakan, ya wabisa istafti qalbak, tanyalah kepada qalbumu. Istafti, mintalah fatwa kepada qalbumu. Karena suatu hal yang benar adalah apa yang menenteramkan qalbumu, dan suatu kejahatan adalah apa yang menggelisahkan qalbumu. Qalbu, back to your heart, back to hati nurani. Dan apa yang terjadi dengan Stephen Covey? Dia menjadi terkenal dengan The 7 Habits of Highly Effective People. Kalau Anda mau jadi eksekutif yang sukses, yang efektif, Anda harus terlatih dengan 7 habit ini. Di Jakarta ada agentnya itu, Dumanis. Trainingnya 1 hari 7 juta lebih gitu. Tapi kemudian satu saat Stephen Covey terkejut
Karena orang yang sudah punya 7 habit satu saat melakukan pengkhianatan di perusahaan besar Enron, dan dengan itu hancur, sempat tergoncang bursa saham New York. Apa arti kesuksesan kalau ternyata orang itu menjadi tidak bermoral? Maka Stephen Covey merenung dan dan dia meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Lalu dia katakan, 7 habit membuat Anda menjadi orang sukses, efektif. Tapi menjadi manusia yang manusiawi, menjadi orang besar, Anda harus tambah dengan yang ke-8. Muncullah bukunya The 8 Habit. Apa 8 habit itu? Jadilah orang yang pandai find your inner voice. Jadilah orang yang pandai menemukan suara inner. Back to your heart. Kembali pada hati nurani. So hati nurani itu tersambung dengan Tuhan. Maka ketika kau mendengar jujur terhadap hati nurani, kau jujur untuk menerima petunjuk dari Tuhan. Dan jangan lupa Stephen Covey itu adalah, meskipun dia ahli manajemen, ahli pengembangan kepribadian, dia adalah pendeta dari gereja Mormon. Dan gereja Mormon adalah cabang dari Kristen yang sampai sekarang masih berpendapat Tuhan itu satu. Mormon menolak Trinitas, Tuhan itu tetap satu. Nah, manusia terhubung dengan Tuhan melalui hati nurani. Nah, saudara sekalian, jadi kalau mau membangun karakter dengan metode tasawuf, yang harus kita geser adalah jangan lagi pahami manusia semata-mata tubuh fisik yang pusatnya adalah otak. Adalah benar otak itu menerima stimulus dari luar. Stimulus berupa suara. Suara yang berirama itulah musik. Suara yang bermakna itulah lirik dan linguistik. Betul, otak menerima rangsang dari luar berupa cahaya, aroma, dan lain-lain. Semua stimulus dari luar itu lewat indera, melalui indera dan oleh saraf-saraf indera diproses menjadi gelombang listrik ke otak, dan fungsi otak hanya sebagai reseptor. Apapun yang terjadi di luar sana tertangkap oleh indera kita, indera pendengaran, penglihatan, pembauan, raba, dan lain-lain. Semua itu stimulus itu diubah menjadi sinyal-sinyal listrik ke otak, dan otak hanya menerima. Apakah otak yang melakukan kalkulasi? Apakah otak yang membuat pertimbangan dan keputusan? Bukan. Dari otak dia direfleksikan ke kolbu, dan pada kolbu itulah terjadi proses-proses kalkulasi. Kalkulasi moral, kesadaran moral, kalkulasi perasaan, emosional, cinta kasih, kalkulasi intelektual untuk membedakan mana benar mana salah, kalkulasi yang terkait dengan komitmen, keyakinan, harapan, dan tanggung jawab, kalkulasi yang terkait dengan willingness, kemauan. Setelah dikalkulasi, maka kolbu membuat keputusan, dan keputusan dari kolbu itu dikembalikan ke otak, maka otak mengeksekusinya. Otak mengubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik yang dilanjutkan dengan sistem saraf yang kemudian menggerakkan organ. Kali ini otak bukan hanya reseptor, tapi dia menjadi motorik. Jadi fungsi otak itu alat untuk mengekspresikan. Dia menyerap, menerima, reseptor, dan dia mengekspresikan. Terima, ekspresi, terima, ekspresi. Tetapi the main processor utama itu di kolbu. Nah, akan sulit mengembangkan karakter berbasis tasawuf kalau orang-orang di SDM masih terdiri dari para psikolog yang tidak percaya ruh, yang hanya berpusat pada otak dan muter di otak melulu. Akan sulit mengembangkan karakter berbasis sufistik gitu. Ya. Paling jauh dia bergeser berlindung kepada teori-teori neuroscience. No, Anda jangan berlindung pada teori-teori neuroscience. Masuk ke belakang lagi, neurologi. Belajarlah langsung tentang neurologi. Sebab neurologi itu yang langsung belajar otak. Mereka lah yang membelah otak, mengiris otak, mengurai otak, memeriksa otak. Itu sampai tingkat sel, tingkat seluler itu dibongkar, sampai pada tingkat nanometrik itu dibongkar. Itu neurologi. Tetapi sayangnya, bagaimana temuan-temuan neurologi ini dipahami dan diaplikasikan? Ada orang mencoba menyambung-nyambungkan, itulah wilayah neuroscience. Maka kemudian dibuat pemetaan segala macam, ya,
pemetaan, berpikir sistematik, otak kiri, berpikir ini otak kanan, segala macam. Itu neuroscience punya kerja, dan banyak di situ para psikolog. Dan nanti diaplikasikan pada dunia pendidikan. Tetapi neurolog sendiri itu tidak percaya berpikir dengan otak. Itu. Sudah banyak saya jumpai. Terakhir saya sedang membahas buku-buku hasil penelitian terbaru dari para neurologis, bahwa contohnya Kolonel Wawan, dia sudah PhD dalam bidang neurologi Angkatan Udara. Saya tanya, Wan, apa kerjamu sebagai neurolog? Tiap hari belah otak kepala, otak orang, Bang, katanya. Dia junior saya, dipanggil saya abang. Berapa lama rekor kamu melakukan bedah otak? 22 jam. Kenapa sampai selama itu? Jadi batok kepala itu kita bor dulu, lalu masukkan alat. Dan alat itu semacam endoskopi. Di ujungnya itu ada lampu dan ada kamera, disambungkan ke monitor. Satu tim dokter itu mengawasi dari monitor. Saya yang bekerja mengarahkan alat itu pelan-pelan dari satu sel ke sel, ke sel. Itu harus belok-belok pelan-pelan. Kalau sampai sobek satu sel, itu bisa mempengaruhi sistem saraf orang itu. Nah, di dalamnya ada tumor. Proses memasukkan alat itu bisa sampai 17 jam. Ya, 1 jam itu kadang-kadang kami hanya bergerak cuma setengah sentimeter saja. Pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kalau sudah ketemu tumornya, ditembak, dihancurkan, itu gampang. Nah, nanti tinggal menarik keluar. Nah, itu yang sampai makan 22 jam proses itu. Yang repot masuk. Jadi betul-betul sel itu terlihat sampai pada tingkat selular. Lalu saya mau tanya, di sel sebelah mana ada berpikir, di sel sebelah mana ada yang mengatur tentang kejujuran dan komitmen. Proses biokimia yang bagaimana, komposisi atau senyawa kimia yang bagaimana yang bikin orang bisa jadi jujur segala macam. Dia ketawa, Allah, kamu gak ada yang percaya, Bang, berpikir itu di otak. Itu semata-mata pusat dari saraf saja. Lalu di mana fungsi-fungsi luhur manusia? Iman, keyakinan, harapan, cinta, kasih, kecerdasan. Itu bukan dimensi otak, Pak. Itu dimensi non-fisik. Itu wilayah non-fisik. Pantaslah saya jumpai di dalam Bible. Dalam kitab Job, Ayub pasal 32 ayat 8. It's the spirit in a man. Adalah spirit, adalah roh yang ada pada diri seseorang. Roh yang ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa, dan giving understanding yang membuat orang itu mengerti. Jadi kemengertian, kecerdasan itu wilayah rohaniah, bukan wilayah fisik otak. Itu. Lalu di dalam Quran surat Al-An'am ayat 46 Allah pun mengingatkan, Ara'aitu, apakah kamu akan dapat berpikir kalau Allah menutup qalbumu? Qalbu ditutup, kamu tidak bisa berpikir. Dan lebih telak lagi dalam surat Al-Hajj, lahum qulubun, manusia memiliki qalbu, ya'qilun, mengakal. Apa itu mengakal? Berpikir analitik sintetik, biha, dengan qalbu. Maka berpikir itu adalah fungsi daripada qalbu. Dan kalau qalbu juga dijelaskan dalam surat Al-Araf 179, dengan qalbu pula manusia memahami. Sehingga kalau kita tanya pada orang Arab dan kamus-kamus yang baik, apa itu aklun? Akal adalah qalbu. Akal bukan kesini. Ini mukhun, otak itu mukhun. Yang ketika tubuh mati, ruh dikeluarkan. Ruh keluar membawa qalbu, sedangkan tubuh dikubur busuk. Tubuh busuk, otak busuk. Bahkan memori bukan di otak sumbernya. Kalau memori ada di otak, tubuh terkubur, otak busuk, memori bubar semua. Ruh menghadap Allah. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan semasa di muka bumi? Ya apa ya Allah? Kan memori adanya di otak, otak ada di dalam kepala, itu busuk. Tidak. Illa man atallah biqalbin salim. Ketika manusia menghadap Allah, rohnya membawa qalbu. Dan qalbu, di dalam qalbu ada memori. Apapun yang pernah dipikirkan, diperbuat oleh manusia, ada rekamannya di dalam qalbu. Itu qalbu yang akan menjelaskan. Jadi kecerdasan pun di dalam qalbu. Ini yang sekarang sudah semakin didobrak, maka
IAIN Yogyakarta pun mengembangkan pusat studi khusus tentang neuroscience, kaitan-kaitan antara otak dengan kolbu. Yang di situ antara lain pimpinannya adalah Dr. Tommy Pasyap. Baguslah, dia dari dokter medis. Orang mulai mencari jejak keterhubungan fisik dengan ruh, dengan kolbu. Jadi manusia bukan hanya fisik. Sebab siswa yang lulus UAN terbaik, semua nilainya 10, itu ternyata bukan anak orang kaya yang tinggal di kota besar yang serba tercukupkan gizinya. Dia anak seorang guru ngaji dan ibu yang pedagang kecil miskin di daerah Kuningan. Pernah diangkat oleh koran Republika kan? Bagaimana kamu hidup dalam kemiskinan yang seperti itu tapi bisa dapat nilai serba 10? Tahun-tahun sebelumnya juga nilai-nilai kuat itu diraih anak-anak yang miskin, yang kurang gizi. Gizi itu soal otak, sedangkan ini soal kolbu. Ketika ditanya bahwa dia selalu bangun pukul 2 pagi, sholat tahajud dan terus belajar, dan selesai subuh bantu ibu menyiapkan barang dagangan, setelah itu dia berangkat sekolah. Dan yang di Gresik, yang di Kebumen juga sama. Kasus anak-anak yang banyak intensif berzikir, maka dia akan lebih cemerlang dalam proses intelektualnya. Kontemplasinya bukan zikir sekadar murid nyebut-nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi proses kontemplasi ke dalam itu. Kontemplasi ke dalam. Jadi kalau cuma zikir mulut nyebut-nyebut aja, itu zikir politik juga banyak, istighosah politik juga banyak, gitu ya. Nah, tapi itu hanya menjadi suara mulut saja. Ini kontemplasi, zikir yang ke kolbunya itu. Maka ada ibu-ibu tanya, iya Pak, anak saya sudah saya kasih minum cerebrofit berkardus-kardus, gak pinter juga. Cerebrofit itu sel otak, vitamin cerebrofit, vitamin untuk sel otak. Sedangkan kecerdasan itu di kolbu. Atas Pak, bapaknya anak-anak juga sudah rajin minum gibolan. Untuk apa? Untuk mencegah demensia, supaya tidak pikun, supaya selalu terjadi regenerasi sel. Buktinya berbulan-bulan minum gibolan, ternyata masih suka pikun juga Pak. Kalau pulang kerja suka nyasar ke rumah lain. Terus sekalian, masih ada bahan-bahan lain, tapi lain kesempatan saja karena MC sudah gelisah juga. Insya Allah lain kesempatan kita akan jumpai lagi bagaimana zikir yang tembus ke kolbu dan akan membebaskan kita dari jerat-jerat kebodohan dan kejumudan. Insya Allah lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika al-maghfurin. Allahumma ij'alna min ibadika al-muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita siang ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.